Katak adalah binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di daratan atau di air tawar, berwarna hijau atau merah kecoklat-coklatan. Berkulit licin, kaki belakang lebih panjang, pandai melompat dan berenang. Sedangkan kodok, nama lain dari bangkong, memiliki kulit yang kasar dan berbintil-bintil atau berbingkul-bingkul. Kerap kali kering dan kaki belakangnya sering pendek saja, sehingga kebanyakan bangsa kodok kurang pandai melompat jauh. Kodok dan katak hidup menyebar luas, terutama di daerah tropis yang berhawa panas. Makin dingin tepatnya seperti di atas gunung atau di daerah bermusim empat. Hewan ini dapat ditemui mulai dari hutan rimba, padang pasir, tepi-tepi sungai dan rawa, perkebunan dan sawah hingga ke lingkungan permukiman manusia. Bangkong kolong misalnya, merupakan salah satu jenis katak yang kerap ditemui di pojok-pojok rumah atau di balik pot di halaman. Katak pohon menghuni pohon-pohon rendah dan semak belukar, terutama di sekitar saluran air atau kolam. Fakta gizi dan bahaya katak. Masyarakat Tionghoa menggunakan katak sebagai makanan sumber pangan yang digemari, dan mereka meyakini bahwa katak merupakan makanan yang bergizi dan lezat. Berikut adalah kandungan gizi katak. Energi 75 kcal, protein 17,4 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 0 gram, kalsium 17 mg, fosfor 148 mg, zat besi 2 mg, vitamin AO, IU, vitamin B1 0,15 mg, vitamin C 0 mg. Dari keterangan tersebut, katak dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit, di antaranya menyembuhkan impotensi pada pria, mengatasi kerusakan jantung, sumber protein hewani, mencegah asma, antibiotik, menyembuhkan cedera dengan cepat, bronkitis, dan mengatasi kanker. Manfaat katak yang besar bagi kesehatan membuat katak merupakan bahan pangan yang semakin digemari, terutama pada negara-negara di Eropa dan Amerika, mengakibatkan permintaan dunia akan katak semakin meningkat. Namun, secara mengejutkan, peneliti asal ITB menjelaskan bahwa katak mengandung cacing nematode yang ada pada sistem pencernaan katak. Apabila cacing tersebut masuk ke dalam sistem pencernaan manusia, maka akan mengganggu metabolisme pada tubuh. Selain itu, akan lebih bahaya lagi ketika cacing tersebut masuk ke dalam pencernaan manusia dan memakan hasil yang manusia makan. Maka akibatnya akan merasa lapar walaupun sudah makan. Katak memang mempunyai unsur gizi yang sangat banyak, akan tetapi gizi tersebut sudah ditelan habis oleh cacing tersebut. Dalam diri katak banyak terdapat cacing nematoda, dan yang lebih bahaya lagi, cacing tersebut tidak akan mati walaupun dimasak dalam suhu apapun. Apabila cacing dalam katak tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, maka yang akan diserang terlebih dahulu ialah ginjal. Karena cacing yang ada dalam katak akan menimbulkan biomagnetil yang merusak cara kerja ginjal. Hukum memakan katak. Terkait kehalalan dalam mengkonsumsi katak atau kodok, memang dan ada perbedaan pendapat. Majelis Ulama Indonesia misalnya, secara khusus pernah melakukan pengkajian. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asroniam mengatakan, binatang yang hidup di dua alam haram dikonsumsi, sekalipun binatang itu suci dan bisa dikembangbiakan. Larangan membunuh katak. Ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai katak, apakah boleh dijadikan obat? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh katak. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5299 dan Ahmad 3453. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Alasan Nabi melarang membunuh katak karena katak merupakan hewan yang mencintai terhadap Nabi Ibrahim. Katak berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim dengan sekuat tenaga. Akan tetapi perbuatan tersebut sia-sia. Api yang membakar Nabi Ibrahim tidak padam meskipun katak sudah sekuat tenaga memadamkannya. Allah memberi penghargaan terhadap perbuatan katak sehingga Allah melarang kepada seluruh nabinya untuk membunuh katak. Pada zaman yang banyak ditemukan penemuan dan berkembangnya ilmu sains membuat umat Islam ingin mengkaji sumber ajaran Islam melalui berbagai disiplin ilmu. Upaya ini dimaksudkan agar Islam tetap eksis di tengah pesatnya perkembangan sains dan teknologi.
Fenomena alam yang mendukung pentingnya katak dalam ekosistem dan alam semesta adalah ketika adanya azab yang diberikan Allah kepada Fir'aun di Mesir. Selain menjaga ekosistem, katak juga bermanfaat bagi kosmos. Katak bagi alam semesta juga berfungsi sebagai indikator kesuburan tanah. Katak merupakan indikator biologis kerusakan lingkungan. Tidak adanya katak di sebuah ekosistem, baik perairan maupun darat, menjadi indikator sederhana kerusakan lingkungan yang bisa disebabkan oleh pemanasan global. Wallahu a'lam bishawab.